Yang pertama-tama, yakni dari orang tua yang menjadi teladan rohaninya. Karena ayahnya Amazia adalah seorang raja yang benar di hadapan Tuhan, jadi Raja Uzia ini mengikuti teladan dari ayahnya yang adalah raja yang benar. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yakni nuansa hidup dalam keberhasilan. Kita akan membaca nats firman Tuhan dari 2 Tawarik 26 ayat 1 hingga ayat 15. Saya bacakan untuk kita semuanya. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun, dan ia menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeiel dan penata usaha Maasea di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. 2 Tawarik 26 ayat 1 hingga 15. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, keberhasilan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia. Manusia selalu berusaha dengan segala upaya untuk mencapai keberhasilan. Namun, keberhasilan yang didambakan oleh manusia pada umumnya sering hanya keberhasilan duniawi. Raja Uzia tidak demikian. Keberhasilan yang ia capai adalah keberhasilan secara fisik dan keberhasilan secara rohani. Ada beberapa sebab keberhasilan dari Raja Uzia, yaitu yang pertama,
dari diri Raja Uzia sendiri. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yakni di ayat yang ke-4a. Untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan bagi seorang raja seperti Uzia bukanlah suatu hal yang gampang, karena ia harus menyangkal dirinya dari kehidupan raja yang glamor, yang penuh dengan berbagai kesenangan duniawi. Uzia mau meninggalkan semua kesenangan duniawi ini dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan untuk mengejar keberhasilan, melainkan sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang yang takut akan Tuhan untuk hidup benar di mata Tuhan dan manusia. Yang kedua, dia mencari Allah, dikatakan di dalam ayat yang ke-5a. Dia tidak puas hanya dengan pengenalan akan Tuhan yang seadanya atau biasa-biasa saja, melainkan ia terus berusaha untuk belajar mengenal Allah lebih dalam lagi. Lagi pula, dalam segala hal dia mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dari pihak sesama orang yang beriman. Yang pertama-tama, yakni dari orang tua yang menjadi teladan rohaninya. Karena ayahnya Amazia adalah seorang raja yang benar di hadapan Tuhan, jadi Raja Uzia ini mengikuti teladan dari ayahnya yang adalah raja yang benar. Itu bisa kita baca di dalam ayat yang keempat. Kehidupan Amazia, ayahnya Uzia, sungguh-sungguh menjadi teladan bagi Uzia, yaitu teladan untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan lebih sungguh-sungguh, hal ini kita dapat melihat dengan kata tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Yang berikut dari hamba Tuhan, ayat yang kelima. Zakaria adalah imam dan ia memberikan pengajaran tentang cara hidup di hadapan Tuhan kepada Uzia, dan Uzia melakukan atau menerapkan ajaran tersebut. Lalu, hal yang ketiga yang membuat berhasil adalah dari pihak Allah. Allah menolong Uzia, ayat 7 dan 15. Segala usaha Uzia dapat berhasil karena pertolongan Tuhan. Keberhasilan Uzia dalam berbagai bidang usaha itu adalah karena Tuhan. Keberhasilan Raja Uzia yang paling utama adalah keberhasilan dari segi rohani, sedangkan keberhasilan di bidang militer dan ekonomi hanyalah sebagai akibat. Namun perlu diingat bahwa hal ini bukanlah suatu prinsip yang tetap, karena kerohanian yang baik tidak akan selalu mendatangkan berkat jasmani ataupun materi tanpa kita berusaha. Yang keempat, aplikatif reflektif. Yang pertama, menjadi seorang yang hidup takut akan Tuhan dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan bukanlah tanpa perjuangan. Karena ini berarti meninggalkan semua kesenangan duniawi yang cenderung untuk dinikmati oleh manusia. Untuk itu kita harus menolak secara tegas. Saudara, begitu juga dan kehidupan kita pada hari ini. Untuk hidup takut akan Tuhan, mesti ada kesenangan yang kita korbankan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya hobi-hobi yang membawa kita jauh dari Tuhan, ataupun pekerjaan profesi yang tidak memuliakan Tuhan, itu mesti kita tinggalkan. Sehingga dengan demikian kita kedapatan menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Lalu yang berikutnya, hendaknya meneladani orang-orang yang hidup di dalam iman dan memiliki kehidupan rohani yang patut diteladani, serta secara tegas menjauhkan semua pengaruh buruk dari lingkungannya supaya tidak terpengaruh. Nah saudara, kita ini adalah produk masyarakat, kita berada di dalam masyarakat, berada di tempat lingkungan tempat kita tinggal. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita yang memberi pengaruh kepada masyarakat atau masyarakat yang buruk perilakunya yang memberi dampak kepada kita? Nah ini mesti kita sortir. Mestinya kitalah yang memberi dampak kepada masyarakat karena kita sudah melakukan firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu yang terakhir, yang ketiga, harus banyak belajar firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan tersebut dengan sungguh-sungguh. Saudara, tanpa kita terus-menerus dikuatkan dan dipedomani atau diterangi oleh firman Tuhan, maka kehidupan kita tidak ada arah. Tetapi kalau hidup kita setia, terpaut
hati kita berpaut kepada firman Tuhan, maka kita ada pegangan, ada power, kita memiliki dinamika untuk kita dapat hidup dengan lurus di hadapan Tuhan, dengan memberikan teladan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap tindak tanduk tutur kata kita memiliki kekuatan, memiliki power, karena Tuhanlah yang membuat segala yang kita lakukan itu berhasil. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan kita pada hari ini boleh menolong kita, menyegarkan kita kembali, bahwa tidak pernah sia-sia orang yang takut akan Tuhan. Tidak pernah akan kehabisan pimpinan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan hidup berpaut kepada Tuhan. Selalu apa yang dilakukan oleh orang yang takut akan Tuhan itu akan mendatangkan berkat, dan Tuhan yang akan membuat semua usaha kita berhasil. Kiranya Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera menolong kita semua untuk menerapkan firman-Nya. Shalom.